Halo semuanya, selamat datang. Coba deh pikirin soal dapur di rumah. Seringnya kan kita anggap cuma tempat masak ya, padahal dapur itu bisa jadi jantung rumah yang sehat banget, bersih, dan super nyaman. Nah, hari ini kita bakal bongkar caranya. Yuk, kita mulai? Coba jujur deh sama diri sendiri. Pernah nggak sih habis masak, dapurnya jadi pengap, panas gitu? Atau mungkin, kok kayaknya badan jadi gampang pegel ya pas lagi nyiapin masakan? Ini pertanyaan simpel, tapi penting banget loh. Soalnya, masalah-masalah di dapur itu seringkali kita nggak sadari, padahal ada di depan mata. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Pertama, kita cari tahu dulu apa aja sih masalah yang sering ada di dapur. Terus, kita bakal bangun blueprintnya, cetak biru buat dapur sehat, mulai dari urusan udara, pilihan material, tata letak yang pas, pencahayaan, sampai langkah-langkah praktis yang bisa langsung kalian coba. Dapur itu kan sering dibilang jantungnya rumah ya. Tapi, sering banget jantung ini ternyata punya masalah tersembunyi. Misalnya nih, ruangan yang lembab sampai bikin jamuran. Atau tata letak yang bikin kita bungkuk-bungkuk sampai sakit punggung. Belum lagi kualitas udaranya yang bisa bikin sesak napas. Nah, sekarang kita bongkar satu-satu masalahnya. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar tapi justru paling sering dilupain. Apa itu? Udara. Kualitas udara di dapur itu, jujur aja, adalah fondasi dari semuanya. Kalau sirkulasinya jelek, wah, dapur bisa jadi sumber penyakit buat seisi rumah loh. Lihat angka ini deh. Ini bukan angka main-main. Ada survei yang hasilnya cukup mengejutkan. 93%. Sebanyak itu orang merasa dapur mereka jadi super pengap dan panas setelah masak. Ini bukan cuma keluhan biasa. Ini masalah yang dialami hampir semua orang. Anggap aja ini alarm pertama buat kita. Terus, efeknya apa? Wah, jelas banget. Udara yang diam di situ aja bikin ruangan jadi lembab. Ini surga banget buat jamur tumbuh. Bau masakan juga jadi nempel kemana-mana kan? Nah, yang paling bahaya nih, pas kita masak itu keluar polutan, kayak PM2.5. Kalau ini kehirup terus-terusan, bisa ganggu pernafasan. Serius ini ancaman kesehatan yang nyata. Tapi tenang, solusinya nggak perlu ribet kok. Ada cara-cara simpel tapi efektif buat bikin udara di dapur jadi segar lagi. Kalian bisa pasang roster, tahu kan? Atau pakai exhaust fan buat nyedot asap keluar. Paling gampang ya, pastiin aja jendela bisa dibuka lebar. Ini langkah awal yang penting banget buat dapur yang lebih sehat. Oke, dari udara, sekarang kita pindah ke permukaan dapur. Meja, kabinet, semua yang kita sentuh dan pakai tiap hari. Memilih bahan yang tepat itu krusial banget. Ini bukan cuma soal bagus atau jeleknya tampilan ya, tapi lebih ke soal kebersihan, gampang nggak ngerawatnya, dan seberapa awet sih dapur kita nanti. Coba kita lihat beberapa bahan yang lagi populer. Ada stainless steel, ini sih juara soal awet dan higienis. Cocok banget buat yang hobi masak. Terus ada kayu solid, kesannya klasik dan hangat, tapi ya itu, perawatannya butuh perhatian lebih. Nah, ada juga pilihan modern kayak PLP atau premium laminated panel. Ini asiknya tahan lembab, gak gampang kotor, dan ngerawatnya gampang banget. Intinya gini, pilih bahan yang paling pas sama kebiasaan dan kebutuhan kalian. Nah, ini bagian favorit saya. Kita ngomongin soal gimana caranya bikin dapur yang nurut sama kita. Bukan kita yang capek ngikutin dapurnya. Tata letak yang cerdas atau ergonomis itu bukan soal dapurnya harus luas, sama sekali bukan. Intinya adalah gimana caranya setiap gerakan kita jadi efisien, nggak gampang capek, dan masak pun jadi jauh lebih asik. Jadi, apa sih ergonomi dapur itu? Gampangnya gini deh, ini ilmu yang ngatur gimana caranya desain dapur bisa nyambung sama tubuh kita dan cara kerja kita. Tujuannya udah jelas, biar kita nggak lagi ngalamin yang namanya sakit punggung, leher kaku, atau capek-capek nggak jelas cuma gara-gara masak. Kunci dari tata letak yang efisien itu ada di sini. Coba deh bayangin, semua kegiatan di dapur itu bisa dibagi jadi 3 area utama. Pertama, zona bersih-bersih, ya di sekitar tempat cuci piring. Kedua, zona persiapan. Ini area meja buat motong-motong. Ketiga, zona masak, pastinya di sekitar kompor. Nah, kenali dulu 3 zona ini. Ini langkah nomor 1. Nah, ketiga zona tadi kalau dihubungin, jadilah konsep keren yang namanya segitiga kerja atau the work triangle. Idenya simple, 3 area utama tadi yaitu cuci, siapin, dan masak posisinya harus deketan, ngebentuk segitiga. Tujuannya apa? Biar kita geraknya gampang, bolak-baliknya deket, nggak perlu jalan jauh. Hemat waktu, hemat tenaga banget.
Ini nih, salah satu tips paling praktis tapi efeknya luar biasa. Udah, lupain aja ukuran meja dapur standar dari toko. Tinggi meja yang ideal itu harus pas sama badan kita. Ada rumusnya, gampang banget. Tinggi badan kamu dibagi 2, terus ditambahin 5 cm. Udah, ini bakal ngasih tinggi meja yang pas banget, jadi kita bisa kerja dengan nyaman, nggak bungkuk-bungkuk lagi. Oke, berikutnya yuk kita sorot soal pencahayaan. Ini penting banget, dan bukan cuma biar dapur kelihatan terang ya. Lampu yang pas itu soal keamanan. Coba bayangin pas lagi motong-motong pakai pisau tajam di tempat remang-remang. Kan ngeri. Selain itu, cahaya yang bagus juga bikin suasana dapur jadi lebih enak dan nyaman. Biar pencahayaan dapur jadi sempurna, coba deh pikirin ada 3 lapis cahaya. Lapis pertama itu lampu umum atau ambient. Ini yang bikin seluruh ruangan terang merata. Lapis kedua ini yang paling penting, namanya task lighting atau lampu kerja. Ini lampu yang fokusnya langsung ke area kerja kita, kayak di atas meja atau kompor. Terakhir, lapis ketiga itu lampu aksen, buat nonjolin hiasan atau bagian-bagian keren di dapur. Nih tips cepatnya. Pakai aja lampu LED, soalnya lebih irit listrik dan awet. Terus, khusus buat area kerja, kayak meja buat motong itu, pilih warna lampu yang cool white atau putih terang. Kenapa? Biar warna asli makanan kelihatan jelas dan kita juga lebih fokus pas kerja. Simple kan? Oke, udah banyak banget yang kita bahas ya. Mulai dari soal udara, material, tata letak, sampai lampu. Nah, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan, kita rangkum semuanya, jadi poin-poin praktis yang bisa langsung jadi panduan buat kalian. Jadi, apa aja poin-poin pentingnya? Pertama, ventilasi. Itu nomor 1. Kedua, pilih bahan yang gampang dibersihin. Ketiga, atur tata letak pakai konsep segitiga kerja biar gerak lebih efisien. Keempat, pakai 3 lapis pencahayaan. Dan yang terakhir yang paling penting, sesuaikan dapur sama badan kita, terutama tinggi mejanya. Itu kuncinya. Intinya, bikin dapur jadi lebih sehat itu nggak harus nunggu renovasi besar kok. Bisa banget dimulai dari satu hal kecil. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat kalian. Dari semua yang udah kita omongin tadi, ada nggak satu perubahan kecil yang mau kalian lakuin di dapur mulai hari ini? Mungkin cuma bersihin jendela biar ventilasi lancar, atau iseng ngukur tinggi meja? Coba deh, mulai dari situ aja.